Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kesang Pratama di ISP Channel. Seperti biasa kita akan membahas tentang otomotif, di mana yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah disc brake atau rem cakram. Nah, beberapa hari lalu saya sudah melakukan penggantian kampas remnya karena kampas remnya ini sudah dirasa terlalu aus mungkin atau sudah habis banget. Nah, jadi bagaimana prosesnya saya akan ceritakan setelah yang satu ini. Ya, oke. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menentukan kausan dari rem cakramnya. Karena memang terutama pada saat kita berkendara kan memang lebih utama banyak sekali kita gunakan rem depan. Nah, kebetulan rem depan yang saat ini banyak kita temukan adalah modelnya yang disc brake atau yang model cakram. Nah, sehingga saya akan tunjukkan bagaimana cara menentukan keausan dari rem cakram. Sebenarnya ada indikator-indikator yang sudah disiapkan oleh perusahaan atau pabrikan sepeda motor untuk melihat titik atau nilai keausan dari rem cakram tersebut, atau mungkin lebih tepatnya itu indikator-indikator keausan dari kampas rem tersebut. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, jadi beberapa hari lalu saya sudah melakukan penggantian pada kampas rem sepeda motor dan kondisinya sangat mengenaskan banget, sudah tipis banget, jadi sudah melebihi batas keausannya. Nah, untuk itu mungkin nanti teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana menentukan keausan dari kampas remnya, terutama untuk yang cakram. Oke, yuk langsung saja kita lakukan pembongkarannya. Ini dia. Oke, jadi pertama-tama kita lakukan kita longgarkan dulu bautnya, jadi menggunakan L bintang. Nah, kemudian setelah kita longgarkan, baru kita lakukan melonggarkan juga bagian dudukan atau pengunci pada kampas remnya, karena kalau nggak dibuka ini nanti buka kampas remnya agak susah. Oke, kemudian baru kita longgarkan dan buka bautnya. Nah, baut ini ada dua dan menggunakan model L bintang ya untuk bukanya. Kemudian setelah itu baru kita buka pada kalipernya. Nah, jadi kalipernya ini kita buka dan bisa kita perhatikan di situ kampas remnya sudah sangat-sangat tipis banget dan sudah ya bisa dibilang sudah nggak layak digunakan karena memang kampas remnya ini sudah tipis banget, hampir menyentuh pada bagian besinya. Oke, sebelum kita membongkar pada bagian kampas remnya, perlu kita masukkan dulu bagian pistonnya sampai ke dalam supaya nanti lebih memudahkan pada saat kita akan memasang kampas rem yang baru. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu sudah tipis banget kampasnya, jadi memang harus sudah diganti. Nah, kemudian baru kita buka pada bagian pengunci dari kampas remnya. Jadi kita buka dulu kampas remnya sampai kampas remnya ini terpisah dari bagian kalipernya. Nah, jadi ini tinggal kita cabut saja. Oke, setelah kita cabut, nanti kampasnya itu akan terlepas dengan mudah karena memang itu adalah pengunci dari kampas remnya. Nah, jadi bisa kita perhatikan. Nah, itu adalah kampas remnya ya. Nah, jadi kampas remnya seperti ini. Jadi kampas remnya itu sudah sangat aus banget, sudah tipis banget dan hampir menyentuh pada bagian besinya. Nah, kemudian ini adalah kampas rem yang baru yang siap kita gunakan, siap kita pasang, dan di situ ada garis-garisnya itu untuk menghilangkan debu. Jadi itu untuk jalur debu untuk membuang hasil goresan-goresan pada kampas remnya, dan itu juga sebagai indikator pada saat kita melihat tingkat keausan dari kampas remnya. Jadi kalau itu sudah menyentuh dan rata, maka kampas remnya itu sudah aus ya, dan memang harus diganti. Jadi tidak menunggu sampai dia seperti yang pada gambar sebelumnya. Oke. Setelah itu baru kita mulai pasangkan pada bagian kalipernya, dan dia harus ada dua sisi, kiri dan kanan, dan perlu diperhatikan posisinya harus benar ya, nggak boleh terbalik, dan memang kalau terbalik juga nggak bisa masuk. Dan nanti kita harus perhatikan celahnya, jadi supaya nanti lebih memudahkan
piringan cakramnya atau disknya itu lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam celah-celah antara kampasnya. Nah, jadi memang ini perlu kita perhatikan. Kemudian baru kita pasang bautnya itu. Ini adalah baut penguncinya, supaya baut pengunci ini supaya tidak terlepas kampas remnya. Nah, jadi kita kunci dengan menggunakan bautnya, kemudian kita kencangkan sampai dia terpasang dengan baik. Tapi jangan terlalu kencang juga, karena ini hanya sebatas mengunci saja. Jadi cukup dengan kekuatan tangan saja dan jangan terlalu kencang juga. Intinya itu, supaya lebih mudah dibukanya nanti. Oke, kemudian baru kita perhatikan. Nah, ini adalah celah yang saya maksud. Jadi supaya nanti lebih memudahkan pada saat kita memasang seperti ini. Nah, jadi kita masukin, jadi tidak perlu menggunakan tenaga lagi karena memang sudah kita siapkan celahnya atau jarak antara cakram, jarak antara kampas, bukan cakram, jarak antara kampas yang kiri dan yang kanan. Nah, kemudian baru kita pasangkan bautnya ya. Nah, jadi bautnya kita pasangkan, kemudian baru kita kencangkan sampai, nah kalau ini memang harus kencang banget ya, standar lah, standar momennya seperti apa. Jadi yang penting dia kencang supaya tidak mudah terlepas, karena kalau terlepas, nah ini yang sangat berbahaya kalau terlepas ya. Nah, jadi kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci L bintang. Nah, tapi tidak semua disc brake, sistem rem dengan menggunakan disc brake ini yang menggunakan L bintang. Kadang ada yang memang sudah diganti dengan baut 12 dan lain sebagainya. Tapi umumnya untuk Honda banyak menggunakan sudah yang tipenya L bintang. Kemudian pastikan lagi kencangkan pada bagian pengunci dari kampas remnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Kemudian setelah kita pasang dan terpasang seperti ini sudah rapi. Kemudian kita cek pada bagian handle remnya. Kita tekan sekitar 4-5 kali. Ini memastikan nanti remnya itu sudah bekerja dengan baik, terkhusus untuk kampasnya. Jadi supaya kampasnya itu sudah siap untuk digunakan, jadi dia sudah pada posisinya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada cairan hidroliknya atau cairan remnya, dan kita bisa lihat melalui side glassnya atau bisa membuka bagian atas pada bagian tutupnya. Kemudian kita pastikan lagi, kita tekan handle remnya sehingga nanti pada saat kita menggunakan kendaraan ini remnya sudah ngerem dengan baik dan sudah tidak membahayakan lagi di jalan. Karena memang pada saat aus itu remnya akan jauh lebih buruk dan kebanyakan akan licin. Oke? Nah, jadi itu bagaimana cara kita menentukan kausan dari rem cakram tersebut. Nah, untuk itu mungkin buat teman-teman yang sebelumnya belum tahu, silakan ikutin prosesnya dan silakan merepair ke video ini, karena memang ini mudah-mudahan sangat membantu sekali dan sebenarnya gampang sekali ya. Untuk bongkarnya juga kita hanya membutuhkan 2 buah alat saja, kunci 8 sama kunci L bintang. Jadi itu yang mungkin perlu teman-teman siapkan. Tapi tergantung kendaraannya ya, sebenarnya tidak selamanya dia menggunakan kunci-kunci itu. Jadi yang penting alat-alat yang standar aja. Nah, kemudian selalu perhatikan tingkat keausannya, apalagi kalau motornya itu selalu digunakan setiap hari, kemudian perjalanan yang jaraknya mungkin cukup jauh. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita perhatian terhadap motor, karena ini akan menyangkut keselamatan untuk kita sendiri. Karena apa? Karena memang salah satu keselamatan yang penting, yaitu salah satunya adalah sistem pengereman. Sistem pengereman ini adalah untuk mendukung kita supaya kita lebih berhati-hati, kemudian bisa mengerem pada saat kondisi tertentu, sehingga pada saat kita melaju dengan kecepatan tinggi kita bisa memperlambat dengan menggunakan pengereman. Nah, bagaimana kalau pengeremannya itu aus atau sudah habis, bahkan sampai terlihat besinya, maka nanti akan merusak komponen dan nanti pengeremannya juga tidak akan maksimal. Oke. Nah, mungkin jadi itu sharing kita kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe atau klik tombol merah yang ada di bawah.
dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.